kita ingin sistem perpajakan yang semakin berkeadilan. Kenapa? Karena selama ini sebenarnya dengan terlalu banyak pengecualian atas barang dan jasa yang dikenai pajak, itu menjadi distortif. Karena yang seharusnya dikonsumsi oleh masyarakat menengah atas atau kelompok atas, faktanya menjadi tidak dikenai PPN. Sehingga kita tidak bisa melakukan pengawasan secara efektif dan pada akhirnya kebijakan menjadi tidak tepat sasaran. Itu yang ingin diperbaiki dengan RUU yang baru ini. Beras. Ada beras premium yang dikonsumsi oleh kelompok atas. Itu juga tidak dikenai PPN saat ini. Daging segar kualitas Wagyu itu juga tidak dikenai PPN saat ini. Padahal kelompok masyarakat bawah mengkonsumsi beras murah, mengkonsumsi daging yang dibeli di pasar juga tidak kena PPN. Nah, ini yang menjadikan distorsi pada saat ini. Sehingga ini ingin diperbaiki atas barang-barang seperti ini yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, kebutuhan pokok, menjadi objek PPN supaya bisa diadministrasikan dengan baik dan rencananya, skemanya nanti akan dikenai tarif dengan opsi PPN final yang kemungkinan bisa menggunakan skema seperti yang dipakai untuk PPN atas hasil pertanian yaitu 1%. Harus sangat hati-hati dalam melakukan kebijakan perluasan objek PPN ke bahan makanan karena akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat miskin dan angka kemiskinannya bisa meningkat. Kemudian pengawasan PPN bagi bahan makanan ini menjadi lebih sulit daripada produk retail karena rantai pasok bahan makanan yang relatif panjang. Pemerintah rencananya akan memasang tarif pajak pertambahan nilai atau PPN untuk barang kebutuhan pokok alias sembako. Wacana itu tertuang dalam rancangan draft revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Rancangan Undang-Undang KUP. Adapun sembako yang bakal dikenakan PPN adalah seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi. Semula barang-barang itu dikecualikan dalam PPN yang diatur dalam aturan turunan, yakni Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 116. Sedangkan dalam draft rancangan Undang-Undang Pasal 4A, sembako dihapus dalam kelompok barang yang tak dikenai PPN. Selain sembako, rancangan Undang-Undang KUP juga menghapus beberapa barang hasil tambang maupun hasil pengoboran yang semula tak dikenai PPN. Namun hasil tambang itu tak termasuk hasil tambang batu bara. Kemudian pemerintah juga menambah objek baru yang akan dikenai PPN. Antara lain adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, dan jasa asuransi. Tak ketinggalan, jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa angkutan udara dalam dan luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos. Wacana itu pun langsung mendapat berbagai respon dari khalayak luas. Ada yang setuju tetapi juga banyak yang menolak. Bahkan pelaku usaha geram dan tak habis pikir terkait wacana tersebut. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKPPI termasuk salah satu yang melayangkan protes. Ketua Umum IKPPI Abdullah Mansuri meminta pemerintah menghentikan wacana ini. Mereka menilai pengenaan PPN untuk barang pokok akan membebani rakyat. Saat ini saja pedagang pasar kesulitan karena mengalami penurunan omset sekitar 50%. Pemerintah pun dinilai belum mampu melakukan stabilitas bahan pangan dalam beberapa bulan terakhir. Seperti harga cabai yang belakangan naik mencapai Rp100.000. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal menyayangkan rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan relaksasi pajak lewat Tax Amnesty Jilid 2, namun bakal memberlakukan pajak sembako. Said memastikan buruh akan menjadi garda terdepan untuk menolak rencana Menteri Keuangan tersebut. Ia juga mengimbau agar DPR bisa lebih pro ke rakyat untuk tidak mengesahkan rencana tersebut.
Senada, Wakil Ketua MPR Arsul Sani pun menilai ini sebuah ketidakadilan. Pasalnya, beberapa waktu lalu pemerintah melakukan penyesuaian pajak, seperti memberikan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM untuk kendaraan bermotor. Pemerintah juga merelaksasi pajak properti hingga tax amnesty dan berbagai insentif pajak lain dengan alasan meringankan beban masyarakat di tengah pandemi. Padahal menurut Arsul, hanya sebagian kecil rakyat Indonesia saja yang diuntungkan dari kebijakan tersebut. Arsul menilai apabila kemudian untuk menutup kehilangan sumber fiskal, pemerintah mengganti dengan menambah beban pajak pada barang kebutuhan pokok yang menjadi hajat hidup seluruh rakyat, maka patut dipertanyakan. Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira juga menilai pemberlakuan PPN ini beresiko akan menurunkan daya beli masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa kembali menurun serta meningkatkan angka kemiskinan. Menurut Bima, ada sebanyak 73% kontributor garis kemiskinan berasal dari bahan makanan. Artinya, sedikit saja harga pangan naik, jumlah penduduk miskin juga akan bertambah. Dikenakannya PPN ini, kata Bima, juga beresiko akan memicu munculnya barang ilegal. Sebagai perbandingan, kasus kenaikan cukai rokok pada tahun 2020 yang mengakibatkan peredaran rokok ilegal naik. Apalagi sembako sulit mengendalikan pengawasan pajaknya. Belum lagi, kata dia, data pangan masih bermasalah terlihat dari sengkarut impor berbagai jenis pangan, mulai dari beras, jagung, sampai daging sapi. Beberapa pihak menilai pemajakan sembako memiliki keuntungan. Pengamat pajak dari Darussalam Tax Center atau DTTC Darussalam mengatakan, salah satu keuntungannya adalah menurunnya belanja pajak atau tax expenditure. Berdasarkan laporan belanja pajak yang dirilis tahun 2020 lalu, belanja pajak dari kebijakan pengecualian PPN mencapai 73,4 triliun pada tahun 2019 atau sekitar 29% dari seluruh total belanja pajak Indonesia. Lebih rinci, jumlah belanja pajak dari pengecualian PPN atas barang kebutuhan pokok adalah yang terbesar, yakni sebesar 29 triliun. Artinya, penghapusan pengecualian tarif PPN untuk barang tertentu termasuk sembako mampu menurunkan belanja pajak nasional. Lagi pula, kata Darussalam, pengecualian PPN bisa mendistorsi dan mengurangi netralitas dari sistem PPN. Selain itu, dapat berdampak juga bagi kinerja optimalisasi PPN. Alih-alih mengecualikan pajak untuk sembako yang bisa dinikmati pula oleh kalangan masyarakat mampu, Darussalam lebih menyarankan pemerintah menggenjot ragam bantuan sosial dan subsidi lain yang sudah eksplisit kepada wong cilik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah anggapan bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan pemulihan ekonomi karena rencana pengenaan pajak PPN pada sembako. Bendahara negara ini mengungkapkan setiap kebijakan pajak yang diambil pemerintah termasuk pengenaan PPN pada sembako akan mempertimbangkan situasi pandemi dan pemulihan ekonomi. Sri Mulyani menyatakan pemulihan ekonomi menjadi tema utama pemerintah pada tahun ini dan tahun depan. Dengan demikian, hal-hal yang berdampak buruk pada pemulihan ekonomi tak mungkin dijalankan. Sebagai bukti, Sri Mulyani tetap akan mendukung dan memberikan bansos kepada masyarakat dan insentif kepada pelaku usaha kecil, menengah, hingga besar. Pemerintah bakal mereformasi sistem perpajakan yang ada saat ini. Rencananya, barang kebutuhan pokok alias sembako akan ikut dipajaki. Banyak yang menyebut wacana ini adalah ironi kebijakan pajak di era Jokowi. Pemerintah merelaksasi pajak barang mewah, pajak properti, hingga tax amnesty. Di sisi lain, pemerintah justru mewacanakan pajak sembako yang justru mencekik rakyat miskin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.